lahan sawit yang telah didapat dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Tim Hutanan juga menegaskan ke depannya akan ada lahan hutan tertentu yang digunakan TNI untuk latihan. Dengan begitu, lahan ini akan lebih aman dengan adanya prajurit TNI yang berlatih di sana. Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat? Maka kemudian saya membuat contoh seperti panas bumi. Udah kita buat aja contoh. Sekarang harganya 9,5 sen. Saya buat permen Bang Enggar. Jual ke PLN. 9,5 sen itu saya hitung rata-rata itu 10 tahun break even point. Kalau dia maksimal itu bisa 8 tahun. Secara bisnis worth it. Kemudian pada tahun 10 tahun kedua kita turunkan menjadi 7,3 sampai 7,5 sen. Atau kalau lebih ekonomis kita turunkan lagi dikit. Supaya apa? Tidak membebani subsidi ke pemerintah dan tidak memperberat beban kepada rakyat. Awalnya 20 tahun. Saya bilang udah bikin aja 30 tahun. Supaya ada investor yang mau melakukan itu. Jadi sekarang bagi pengusaha yang di energi baru terbarukan, nggak ada lagi alasan untuk kalian mengatakan bahwa ini tidak ekonomis, karena sudah clear. Udah kemarin saya sudah teken beberapa perusahaan sudah jalan. Ini apakah norma di peraturan perundang-undangan kita atau ini di dalam prakteknya, sehingga bisa kita bincangkan dengan itu. Tapi di sini tidak disebutkan karena dampaknya ini yang disebutkan secara makro. Menanggapi pertanyaan hakim tersebut, Agus Trihatmoko, ahli ekonomi dari Universitas Surakarta yang dihadirkan pemohon menjawab, kepemilikan publik dalam norma undang-undang memang baik dan akan tercipta pemerintahan yang baik juga. Namun dalam praktiknya tentu mengarah ke kapitalis. Lebih lanjut, Agus menjelaskan bahwa saat ini BUMN lebih mengutamakan orientasinya pada keuntungan melalui bisnis. Hal ini bertentangan dengan sifat perusahaan publik yang berorientasi kepada kepemilikan publik. Pertanyaan berikut adalah, bagaimana untuk mewujudkan gagasan besar Pak Prabowo dan Mas Gibran terkait dengan salah satu kementerian ekonomi, kementerian energi. Ada dua kementerian yang beliau mendengungkan. Satu adalah kementerian pangan, yang kedua adalah kementerian energi. Ternyata Bapak Ibu semua, sumur minyak kita di Republik ini, yang konon katanya kita kaya ini, totalnya itu kurang lebih sekitar 44.900 sekian sumur minyak kita. Hampir 45.000. Dan yang sumur produktif itu hanya kurang lebih sekitar 16.500 kurang lebih. Sisanya sudah tidak produktif atau idle. Nah, pertanyaan berikut adalah selalu kontraktor itu nanya, Pak, sweetener apa yang kami dapatkan? Karena memang global sekarang itu hampir semua dunia itu menawarkan sweetener yang menarik untuk menarik investor di hulu migas. Nah, kita ini izinnya sudah susah, insentifnya kecil pula, masih eksplorasi, pajak sudah kena. Kan kira-kira begitu. Itu persoalan yang saya temukan dari berbagai masukan pengusaha. Maka kami memutuskan caranya adalah, pertama, kami akan melakukan revisi berbagai aturan yang menghambat untuk percepatan perizinan. Kami pingin tidak lebih dari 1 tahun untuk izin eksplorasi daerah dan pusat itu sudah harus selesai. Langkahnya saya lagi siapkan. Yang kedua, sistem bagi hasil kita sekarang kita bikin 2 opsi. Ada cost recovery, ada gross split. Kita masih defisit 8,1 gigawatt untuk memenuhi target 2025. Saya cek kenapa ini terjadi. Jangan sampai seperti orang Papua bilang, tulis lain, baca lain, bikin lain. Atau latihan lain, main lain. Ini beda-beda tipis ini, aku nggak mau begitu.
Setelah dicek Bapak Ibu semua, ada 3 masalah besar. Masalah pertama harga. Jadi harga energi baru terbarukan dengan harga listrik dari batu bara dan fosil itu harganya lebih tinggi. Energi baru terbarukan. Dan itu menurut saya nggak salah. Kenapa? Memang capex investasinya mahal. Tapi kan kita tidak bisa menunggu itu seperti ayam dan telur mana duluan. Tujuan negara harus kita wujudkan.